Oke, kembali lagi di channel ini. Kita coba untuk lanjutkan lagi materi kita tentang JavaScript gitu ya. Jadi kemarin kita udah sempat pelajari tentang jendela dialog. Jadi kita coba lanjutkan pembelajaran kita tentang operator. Nah, sebelumnya saya coba untuk jelaskan dulu apa sih itu operator gitu ya. Jadi nanti kita coba pelajari yang namanya operator. Dimana memang ini adalah salah satu yang penting sekali untuk dipelajari ya, bagian daripada fundamental di JavaScript. Dan sebetulnya kita juga sempat mempelajari ini saat kita SD, SMP dan juga SMA ya. Bagi yang dulu sekolah 12 tahun itu sebetulnya sudah pernah menyinggung tentang operator gitu ya. Karena memang informatika ataupun coding ini adalah salah satu rumpun ilmu matematika. Jadi tetap ada hubungannya dengan matematika. Jadi yang berharap nantinya mau ambil jurusan teknik informatika tidak bertemu dengan matematika, itu Anda salah besar. Seperti itu. Kita coba untuk pelajari sekarang ya. Jadi kalau di dalam JavaScript, pemrograman JavaScript, ya ini sebetulnya fundamental ya. Jadi untuk semua bahasa pemrograman pun seharusnya sama-sama saja. Dimana operator itu sebetulnya adalah simbol ya. Jadi dia adalah simbol-simbol. Operator adalah simbol yang digunakan untuk melakukan suatu operasi pada variabel. Jadi ini adalah pengertian atau definisi dari operator yang bisa saya sampaikan, di mana memang ini adalah simbol gitu ya. Sebetulnya dia adalah simbol-simbol. Nah, pada materi kali ini kita akan coba untuk mempelajari ya. Jadi kita akan mempelajari tentang beberapa operator yang ada di dalam pemrograman JavaScript. Yang pertama itu adalah aritmatika. Yang kedua itu ada operator penugasan atau assignment ya. Terus ada operator perbandingan. Perbandingan. Terus ada operator logika. Terus juga ada operator bitwise. Dan yang terakhir ada ternary. Jadi nanti akan kita coba bahas satu persatu. Dimana yang pertama kali kita akan bahas itu adalah operator aritmatika ya. Operator aritmatika. Jadi sebetulnya kalau untuk operator aritmatika ini dia sudah sering sekali kita gunakan dulu saat kita SD, SMP, SMA ya. Jadi kita coba untuk bahas dulu. Yang pertama itu adalah penambahan gitu ya. Operator aritmatika itu ada penambahan. Seharusnya nih kurang pas ya kalau misal kita bilang penambahan di penjumlahan saja. Jumlahan. Sorry ya, ini saya pakai black box jadi dia dibantuin. Terus yang kedua itu ada yang namanya pengurangan. Kayak gitu, simbolnya minus. Terus yang ketiga itu ada yang namanya perkalian. Simbolnya bintang. Yang keempat itu ada pembagian. Oke. Dia di sini ada bantu, cuman ini saya mau pisah nantinya. Nah, dia simbolnya adalah slash kayak gitu. Terus yang kelima itu ada yang namanya pemangkatan. Dia ada bantu pemangkatan. Oke, ada. Jadi pemangkatan itu dia bintang 2 kayak gini. Terus ini bukan main GTA ya. Terus ada modulus. Jadi modulus itu atau biasa kita sebut sisa bagi. Jadi misal contoh saya bagi 3 bagi 2 gitu kan, itu ada sisa baginya 1. Jadi itu adalah modulus. Jadi kita coba untuk pahami ya. Jadi kalau operator aritmatika sebetulnya nggak perlu panjang-panjang. Coba saya buat dulu sebuah variabel dengan variabel a ya. Jadi nama variabelnya adalah a, dimana kita inisialisasi menggunakan let. Saya ingin menggunakan LED karena memang dia yang paling fleksibel dan juga pembuatannya hanya bisa 1 ya. Jadi variabel a ini hanya akan ada 1 saja.
tidak bisa di reassign seperti itu. Nah di sini saya coba buat A itu sama dengan 10, terus let B itu sama dengan 2 misal. Terus kita coba untuk buat variabel hasil dari kedua bilangan tersebut gitu ya. Kedua variabel bilangan sih yang kita belajar matematika ya. Jadi A misal plus B, ya ini untuk yang penjumlahan gitu ya. Set penjumlahan gitu ya. Terus misal di sini kita bikin berarti console.log hasil penjumlahan adalah K. Nah ini ada yang sorry, ini dia pakainya backtip kan? Tetapannya tidak pakai backtip ya. Wait. Set. Oke. Set. Sorry ya, saya salah pakai keyboard ini agak beda. Ya backtip. Jadi kita coba untuk panggilnya pakai backtip ya. Ini namanya backtip. Jadi dia menggunakan variabel pemanggilan variabelnya seperti ini. Jadi nanti kita coba untuk cek untuk yang kedua adalah pengurangan. Nah, ini kita coba copy saja. Set. Kita taruh ke bawah saja. Nah, di sini ada kekurangan daripada let di mana dia tidak bisa di reassign. Jadi saya coba panggil saja dia menggunakan var untuk yang hasil ya, supaya dia bisa di reassign. Nah ini kan berarti pengurangan ya, pengurangan. Nah ini berarti kita ganti operator yang menjadi minus. Ini kita copy saja semuanya ke bawah. Nice. Berarti nanti ada kayak gini. Ini jadi perkalian. Terus ini kita ubah juga jadi bintang seperti ini. Hasil sudah, ini perkalian. Cari perkalian. And then pembagian. Di pembagian. Terus di sini juga kita jadiin slash. Jadi pembagian. Nice. And then di sini pemangkatan. Sini pemangkatan. Jadi di sini adalah bintang. And then di sini kelebihan modulus ya. Modulus atau sisa bagi. Modulus. Sini berarti kita pakai persen. Nah, kita coba cek hasilnya seperti apa. Ingat ya, untuk materi sebelumnya kita udah coba hubungkan indeks HTML kita dengan JavaScript kita. Jadi pastikan sudah terhubung dulu, baru nanti diklik kanan open in default browser. Saya tidak mau menggunakan line server ya. Saya coba hapus saja. Saya tidak mau line server. Saya coba open in default browser saja. Nah, seperti ini. Nah ini ada masalah, kemarin saya masih belum komen. Ini cukup ya. Oke, ini juga belum di komen. Kita coba komen dulu. Yuk kita coba komen dulu. Sorry, dia ada di sini. Nice. Baru kita coba cek, kita refresh, baru kita inspect. Seperti biasa, inspect, lihat di bagian konsol. Nah, konsol kita cek. Nice. Jadi nanti akan muncul ini ya. Kita udah bikin. Ini dia. Jadi kita console.log, kita lihat hasilnya. Ini adalah string. Jadi kita bisa memanggil variabel dengan menggunakan dolar seperti ini ya. Jadi dolar kurung kurawal, terus kita panggil variabelnya apa. Namun ini harus pakai backtip gitu ya, backtip. Jadi ada yang namanya backtip. Saya bikin koma, saya bikin komen. Kesini saya masukin aja ke dalam sini. Nah ini namanya backtip. Jadi nanti silakan menggunakan backtip, terus boleh panggil kayak gini. Atau ada cara kedua ya, kalau kalian bingung cara menggunakan backtip ya silakan menggunakan ini aja. Hasil, misal contoh aja ini mah ya. Penjumlahan adalah gunakan saja operator tambah untuk jadi dia menghubungkan antara antara
sebetulnya dia akan jadi string gitu ya. Karena memang saat dia bertemu dengan string, kita menggunakan operator seperti ini, dia tidak menjadi sebuah operator seperti ini gitu. Jadi dia tidak jadi operator aritmatika, di mana dia bukan berarti dia ditambah gitu ya. Jadi nanti coba kita bahas terpisah tentang operator plus dan juga bagaimana cara memanggil dengan backtip kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Ini boleh dihapus saja karena saya butuhnya satu saja. Nah, jadi nanti untuk hasilnya adalah seperti ini. Jadi hasil penjumlahan contoh tadi 10 tambah 2 ya. 10 tambah 2, terus 10 kurang 2, 10 kali 2, 10 bagi 2, 10 pangkat 2, dan juga modulusnya adalah 0 gitu ya. Ini tidak perlu saya jelaskan lagi. Untuk yang modulus intinya kan 10 bagi 2 itu kan sebetulnya 5 ya. Di sini kan 5. Nah, tidak ada sisa bagi, artinya 0. Makanya dia di sini sisa baginya adalah 0. Atau modulus lah ya. Kita lanjut lagi untuk operator penugasan ya. Penugasan. Nah, penugasan ini ya, sebetulnya juga sudah sering kita gunakan. Jadi saat kita ingin menginisialisasi sebuah variabel, itu sebetulnya kita sudah melakukan sebuah operasi penugasan gitu ya. Dalam hal ini kita sering sekali gunakan. Nah, jadi di sini saya dibantu oleh black box di mana katanya operator assignment atau penugasan itu digunakan untuk memberikan nilai kepada suatu variabel. Saya boleh ambil penjelasan atau definisi dari black box. Terima kasih black box. Jadi saya coba berikan satu contoh. Misal let kelas saja. Misal saya buat seperti ini. Jadi di atas sudah ada kelas. Berarti saya coba buat let nilai kali ya. Di atas juga sudah ada nilai. Berarti saya coba lihat value saja. Let value. Jadi saat saya menggunakan sama dengan di sini, itu berarti saya sudah melakukan sebuah operator penugasan, di mana saya menugaskan value untuk memiliki nilai 12 kayak gitu ya. Jadi operator penugasan adalah operator yang digunakan untuk memberikan tugas kepada variabel. Jadi nanti dia akan sebetulnya bebas ya konsepnya, dia boleh berupa tugas ataupun berupa nilai. Oke, kita coba bahas satu persatu, di mana memang ada beberapa hal yang perlu kita pahami sebelum kita menggunakan operator penugasan. Jadi ada yang namanya pengisian nilai. Jadi kalau misalnya pengisian nilai itu dengan simbol atau icon gitu ya, atau simbol sama dengan, terus ada pengisian dan penambahan. Jadi saya coba untuk copy saja, paste dan penambahan. Dia adalah plus sama dengan, terus ada juga pengisian dan pengurangan, terus juga ada, kita minta tolong sama black box saja, pengisian dan perkalian, terus juga ada pengisian dan pembagian, terus juga ada, sudah tidak ada di sini, dan setelah pembagian itu ada sisa bagi. Pembagian, perkalian, pemangkatan ya. Jadi ada pemangkatan juga, pemangkatan. Jadi dia simbolnya adalah bintang-bintang sama dengan kayak gitu. Terus ada juga pengisian dan pembagian tadi udah, sisa bagi ya. Sisa bagi. Jadi dia persen sama dengan gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 sama yang ini. Jadi nanti kalian bisa gunakan ini untuk contoh. Saya ingin memberikan tadi ini let value sama dengan 12. Jadi nanti kita bisa lakukan seperti ini juga. Ada nggak dibantuin? Kita tunggu, tidak ada. Berarti kalau misalnya kita lakukan sebuah inisialisasi variabel, jadi kita sudah melakukan juga operasi penugasan kayak gitu. Nah, sekarang value ini bisa kita panggil dan juga kita bisa misal contoh ini berarti pengisian penambahan. Misal saya tambah saya tambah 1 gitu ya. Nah, terus juga bisa saya kurangi gitu ya, value min sama dengan 1 bisa. Teruslah seperti itu nantinya. Nanti kita bisa tes sampai yang paling terakhir
gitu ya. Set 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 sel 2 gitu ya. Nah, ini saya coba console.log, saya tidak usah semuanya saya demokan ya, panjang banget nanti. Value, ini saya coba copy aja ke bawah. Ya, paling bawah, set, nice. Nah, kita coba cek dulu hasilnya seperti apa. Coba refresh. Nah, ini 12, saya tambahkan 1 jadi hasilnya adalah 13. Terus saya kurangkan 1, harusnya stay, 13-nya ini kita kurangin 1 ya, betul ya, 12, and then saya kalikan. Jadi saya kalikan dengan 2 jadi 24. Nah, sebetulnya ini tuh bisa kita breakdown. Maksudnya di breakdown adalah kita bisa buka lagi. Jadi ini tuh sebetulnya bisa ditulis seperti ini. Jadi value itu sama dengan value plus 1 besar. Contoh ya. Nah, jadi kalau kita breakdown lagi, kita buka lagi kodenya, sumbernya seperti ini. Ini adalah cara untuk membuat pengisian dan penambahan, dan ini seterusnya akan sama. Contoh, ini saya taruh di bawah aja ya berarti. Oke, contoh, misal kalau di sini tadi ada minus, berarti kita tinggal bikin saja value sama dengan value minus 1 misal. Nah, ini adalah cara kita untuk memberikan pengisian dan pengurangan, dan ini seterusnya akan begitu ya. Namun bisa dipersingkat dengan menggunakan ini saja, min sama dengan, plus sama dengan, bintang sama dengan. Sama halnya dengan yang perkalian ya. Jadi sama dengan value bintang, kalau di sini 2 ya. Jadi kita lihat dulu, jadi variabel di sini yang tadi nilainya adalah 12, kita masukkan di sini. Jadi nanti hasilnya adalah 12 dikali 2 yaitu 24. Jadi value setara dengan 24 sekarang gitu. Itu konsepnya ya. Jadi emang agak sedikit bingung kenapa, karena 2 kali manggil variabel di dalam satu tempat yang sama. Mungkin anak matematika tidak relate dengan ini, tapi untuk programmer kita biasa lakukan ini. Nah, for your information, di mana ada yang namanya increment dan decrement. Nah, ini biasa kita lakukan untuk looping. Jadi ini pun perlu kita pahami. Jadi ada yang namanya increment dan decrement. Jadi increment dan decrement ini hanya bisa dilakukan plus 1 ataupun min 1 saja. Jadi contoh, kalau tadi kan value-nya kita plus sama dengan 1. Nah, ini sebenarnya namanya adalah increment gitu. Nah, ini bisa kita persingkat lagi. Jadi value plus gitu. Nah, ya, ini bukan yang lain-lain nih artinya ya. Jadi kalau decrement berarti pengurangannya gitu ya. Berarti min sama dengan 1, dimana ini adalah decrement. Nah, ini bisa kita tulis value min seperti ini. Jadi ini adalah increment dan decrement. Nah, increment dan decrement ini hanya bernilai 1 saja, bisa ditambah bisa dikurang. Seperti itu. Jadi contoh, kalau misalnya saya ubah di sini kan value-nya udah 12. Jadi saya bikin value plus, dia akan jadi value sama dengan value sama dengan value plus 1 atau value plus sama dengan 1 kayak gitu. Nah, itu berlaku untuk yang decrement. Ya, increment dan decrement aja ya. Perkalian nggak ada, pembagian nggak ada, pemangkatan nggak ada, sisa bagi juga nggak ada. Jadi jangan ngide. Nggak ada tiba-tiba value bintang-bintang tuh nggak ada ya. Value bintang-bintang nggak ada, value modulus nggak ada. Hanya ada untuk yang min dan plus saja. Nah, nanti ini akan kita coba gunakan di looping. Oke, kita lanjut lagi ke operator perbandingan. Ya, jadi emang ini akan sedikit panjang ya, atau perbandingan itu bisa relation ya, relasi. Memang nanti videonya akan sedikit panjang, jadi tapi ini adalah fundamental, perlu untuk dipahami dulu sebelum nanti bisa lanjut lagi ke yang lebih advance lagi kayak gitu. Nah, di sini sudah ada dibantu oleh black box, di mana ada lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan gitu ya.
Saya coba bantu saja lebih kecil di sini. Kecil dengan menggunakan simbol seperti itu, lebih besar dengan menggunakan simbol seperti ini. Tutup. And then di sini lebih kecil dan sama dengan itu simbol seperti ini. Terus di sini ada lebih besar dan sama dengan ini. Nah, ini ada sama dengan wait. Terus yang terakhir itu ada tidak sama dengan nice akhirnya. Jadi di sini kalau misalnya kita enter nanti dia nggak jadi komen. Oke. Jadi di sini ada lebih kecil dengan menggunakan simbol lebih kecil seperti ini, ada lebih besar dengan simbol seperti ini, lebih kecil dan sama dengan. Jadi maksudnya dan sama dengan artinya adalah dia bisa jadi sama dengan, bisa jadi lebih kecil. Jadi ada dua kondisi di mana dia bisa jadi sama dengan ataupun lebih kecil, sama pula yang dengan yang lebih besar, dan di sini ada yang sama dengan, terus ada yang tidak sama dengan. Nah, sebetulnya ini sempat kemarin itu saya singgung ya menggunakan conditional statement if, dimana di sini saya menggunakan sama dengan 2 kali. Nah, ini artinya bukan berarti dia sedang assignment atau bukan bukan lagi menugaskan. Sama dengan di sini itu berbeda dengan sama dengan yang di sini, gitu ya. Jadi kalau di sini tuh maksudnya adalah membandingkan. Jadi operator di sini fungsinya untuk membandingkan, operator di sini fungsinya adalah untuk mengisi. Gitu ya. Jadi agak sedikit berbeda tapi namanya sama gitu ya. Ini sebenarnya sama dengan juga gitu loh. Tapi dia bukan fungsinya untuk membandingkan. Jadi kalau fungsi untuk membandingkan dia menggunakan sama dengan 2 kali. Oke, kita coba untuk buat contohnya itu adalah misal saya bikin di sini let buah. Ya, jangan buah deh. Kalau misalnya buah kayak terlalu ini aja deh. Kita coba bikin nangka saja. Misal nangkanya di sini ada 20 dengan misal let apple. Ya, kita coba bandingkan banyaknya saja ya. Jadi kita menggunakan perbandingan banyak saja. Nah, di sini saya coba buat var hasil sebagai itu ya, variabel hasilnya. Jadi supaya nanti bisa dipanggil lagi, di reassign lagi. Oke, kita coba untuk ini saya close aja atau nggak usah ya? Close boleh? Nggak deh, biar ada kucingnya ya. Kalian biar bisa sekalian refreshing karena ada kucing dan juga anjing ini ya. Oke, jadi saya coba buat var hasil di mana saya coba buat assignmentnya dulu ya. Jangan lupa kita coba masukkan dulu nilai angka dan apel. Nangka dan apel. Jadi kalau misalnya kita cek apakah nangka itu sama dengan apel. Gitu ya. Jadi ada cara jadi kita coba tanya nih perbandingannya, apakah nangka ya, ini cara bacanya gitu ya, apakah nangka itu sama dengan apel. Kita coba untuk console.log terlebih dahulu, kita panggil hasilnya and then kita coba cek dulu ya apakah ini sama atau tidak. Oke, katanya false. Artinya false adalah tidak gitu ya, tidak ya, bukan tidak juga sih, salah ya. Kalau true benar seperti itu. Jadi kalau misalnya dia sama-sama 20 barulah dia akan jadi true. Itu ya, benar dan salah. Jadi kalau misalnya dia 19 sudah pasti berbeda gitu ya. Dia nanya nangka nangka setara sama apel atau enggak? Enggak ternyata ya. False. Hasilnya adalah false. Oke, kita coba cek lagi. Terus untuk operator perbandingan saya lupa untuk jelaskan terlebih dahulu, di mana dia itu akan menghasilkan nilai true or false saja. Ya, jadi dia hanya akan menghasilkan nilai true or false. Jadi digunakan hanya untuk membandingkan dua nilai saja. Jadi nanti hasilnya adalah true or false.
Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang operator perbandingan, nilainya adalah true or false saja. Makanya di sini dia true or false. Oke, kita lanjut lagi. Kita coba buat lagi var hasil, di mana di sini saya coba untuk ganti jadi misal nangkanya itu apakah lebih kecil daripada si apel, gitu ya. Nah, di sini coba pakai console.log-nya sama ya, jadi copy aja seharusnya. Nah, kita coba cek apakah dia true or false. Oh, katanya false. Kita coba copy lagi, set. Nah, kita coba ganti operatornya jadi lebih besar. Apakah dia lebih besar? Oh, true. Betul ya, karena memang nangka di sini jumlahnya lebih banyak. Di sini ada 20 nangka, di sini apelnya hanya ada 19. Jadi true lah seharusnya. Terus juga ada yang lebih besar sama dengan, kita coba tes. Kalau seperti itu, kalau lebih besar sama dengan itu berarti artinya adalah dia akan true apabila kondisi yang pertama adalah dia lebih besar atau sama dengan, gitu ya. Jadi kalau misalnya dia lebih besar sudah pasti jadi true, dan sama dengan sudah pasti jadi true. Karena kalau yang di sini dia tidak true kalau misalnya dia 20 atau maksudnya sama gitu ya. Dia jadinya false. Oke. Saya tidak akan berikan semuanya. Jadi maksudnya ya bolehlah dicoba sendiri di rumah nanti. Saya coba untuk lihat saya coba untuk overview yang bagian tidak tahu saja ya. Jadi biar nanti bisa dites saja di rumah. Nah, di sini ada juga sebetulnya tambahan ya. Jadi ini ditambah saja. Jadi ada yang tidak sama dengannya itu, dan gimana ya? Tulisnya gini deh. Set tidak sama dengan 2 kali seperti ini, dan yang ini pun sama. Jadi ada perbedaan antara sama dengan 3 kali dan sama dengan 2 kali, dan juga tidak sama dengan yang sama dengan 1 kali dan sama dengan 2 kali. Jadi ini coba saya buat dulu. Ini saya coba copy saja deh. Set. Nah, dimana di sini saya bikin tidak sama dengan. Ini sudah pastilah ya, kata dia true. Kenapa? Karena memang ya nangka tidak sama dengan apel, udah pasti true gitu ya. Nah, ini saya coba untuk berikan komen true kan ya. Oke. Ini saya coba bawa juga. Saya coba bawa ke bawah. Set. Nah, kayak gini. Nah, jadi ada yang namanya sama dengan 3 kali ya. Sama dengan 3 kali, dan juga tidak sama dengannya pun sebetulnya prinsipnya mirip dengan yang atas. Gitu ya. Jadi dia ada kayak gini. Nah, kalau yang ini hanya ininya nggak usah. Hanya melihat nilai saja. Jadi kalau yang sama dengan 2 kali itu hanya melihat nilai saja. Namun kalau yang ini melihat nilai dan tipe data. Jadi kemarin kita udah belajar tentang tipe data, apa itu tipe data dan bagaimana cara menggunakan tipe data. Jadi dia akan melihat nilainya. Pertama nilainya, baru dia lihat tipe datanya. Apakah tipe datanya sama atau tidak. Terus kalau yang ini pun sama. Jadi ini saya copy saja biar tidak terlalu panjang yang saya lakukan. Paste saja. Ini juga sama ya. Nah, kayak gitu. Saya coba untuk berikan satu contoh. Misal di sini saya coba buat let nama saya sama let umur saja. Jadi umur sama dengan saya sekarang 20 tahun, dimana saya coba buat lagi let angka jangan deh. Saya coba untuk buat variabel saja deh, x dan y saja. Nah, terus di sini saya coba buat di sini menggunakan string seperti ini. Pastikan nilainya sama namun berbeda tipe data. Ini tipe datanya adalah string ya. String atau teks. Kalau yang ini tipe data number gitu ya. Dari mana kita tahu ini string atau teks? Karena menggunakan petik 2 ataupun petik 1 sama aja. Jadi jangan bingung ya. Oke, kita coba untuk lihat. Jadi var hasil itu sama dengan y. Apakah x sama dengan kita coba tes dulu yang sama dengannya. Y kayak gini ya. Coba kita console.log hasilnya. Banyak amat.
terus kita copy untuk buat yang satu lagi yang sama dengannya 3. Jadi kalau dari definisi yang saya sudah beritahu di sini, kalau dia hanya melihat nilai saja, berarti ini akan menjadi true. Ini akan jadi true. Kalau yang ini akan jadi false. Kenapa? Karena yang pertama dia lihat dulu nilainya. Namun kalau yang kedua dia hanya dia lihat nilai dan juga tipe data, di mana nilainya memang betul sama, namun tipe datanya berbeda. Kita coba cek ya. Jadi nanti dia oke, datanya banyak karena di sini saya tidak kasih komen untuk setiap console.log ya. Nah, jadi nanti hasilnya adalah masih ada di atas. Yang mana lagi nih data assignment dia ada tuh 2. Bentar, kita coba cek dulu. Ini kenapa dan ada banyak kawan ini. Jadi sama ya, jadi dia true dan false saja hasilnya jadinya. Kenapa? Karena yang di sini tadi saya udah bilang dia hanya melihat nilainya saja, namun yang satunya melihat tipe datanya sekaligus. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian menggunakan yang sama dengan 3, pastikan tipe datanya itu tidak berbeda, supaya takutnya khawatir dia berbeda tipe data, maka hasilnya akan jadi false. Silahkan nanti untuk digunakan secara baik ya. Pahami dulu maksud dan konsep daripada penggunaan setiap operator perbandingan. Nah, seperti itu untuk operator perbandingan. Mungkin kita akan lanjutkan lagi di video kedua ya, materi lanjutan tentang operator logika, bitwise, dan ternary, karena durasi videonya sudah cukup panjang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar.